Yo guys, kripto Bitcoin makin parah hancurnya. Inilah momen yang membuat para retail investor di sini bertanya-tanya teman-teman. Sell now, kemudian kita balik lagi nanti, atau justru mencoba untuk bertahan? Tentu saja pertanyaan ini terus saja muncul karena level fear di market ini gila-gilaan. Asli, gila teman-teman. Kemudian uncertainty-nya juga di level dewa ini memang nggak jelas. Masihkah ada sebenarnya ini harapan? Akan tetapi teman-teman, di tengah kekacauan seperti ini, Ripple XRP punya cerita lain teman-teman. Memang beda ceritanya dia kali ini, dan untuk lebih jelasnya kita dive in ke beberapa berita yang sudah saya rangkum di sini untuk sahabat Black Cuan. Mari kita lanjut. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pertama-tama saya ingin disclaimer lagi di sini bahwa this is not financial advice guys. Tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Oke, guys, mohon maaf ini setelah sekian lama saya tidak update video ya. Liburnya cukup panjang teman-teman. Kemudian teman-teman, kali ini kita update lagi beritanya. Yang pertama di sini saya ingin melihat sebentar ya, untuk kita bersama-sama lihat di sini ke harga Bitcoin yang sudah berada di level 82.000 di sini teman-teman. Ethereum 1.800. Kalau katanya Benjamin Cowen, going home dia, pulang kampung dia. Oke. Dalam video ini juga kita akan bahas mengenai Ethereum dan tidak lupa Ripple teman-teman. Ripple guys. Oke, yang pertama di sini adalah mengenai Trump dengan drama perang tarif ya. Jadi dia ini mulai ngancam nih ke negara-negara lain dan dibalaslah oleh negara-negara lain. Juga pasang tarif juga mereka untuk membalas Amerika. Tapi teman-teman ya, Amerika ini memang cukup strong dia. Dan dia balas juga nih, terutama ke Eropa ya, untuk import alkohol di sana itu tarifnya dinaikin sama Trump itu 200%. Dari dramanya Trump di sini, dia ingin bikin semacam crash singkat di sini, yang nantinya itu akan menjadi semacam worth long term games, atau dia pantas untuk menjadi penghasilan ataupun profit di dalam long terms yang bagus. Itu yang diharapkan oleh Trump melalui drama-drama yang dilakukan selama ini. Balik lagi ke tujuan utamanya dia adalah make America great again, yang artinya adalah dia ingin bikin strong dulu nih ekonomi di Amerika, akan tetapi membiarkan juga stok-stok ini turun karena saya tidak bisa pantau dia terus-menerus, atau saya tidak bisa menjaga stok saham katanya Trump, karena tujuan saya itu adalah ekonomi Amerika dulu, negara dulu, country dulu katanya dia sih di sini ya teman-teman ya. Akan tetapi drama-drama ini apakah akan terus berlanjut? Menurut saya tidak. Seperti katanya dia tadi, ini hanya sebentar teman-teman. Dan akibat dari drama-drama tersebut, guys, apa yang kita perhatikan dalam beberapa minggu belakangan ini adalah outflow yang terjadi di crypto di sini. Itu luar biasa merah di sini teman-teman. Dia gas turun terus-terus di sini karena level ketakutan, kemudian ketidakpastian mengenai ekonomi ke depan ini membuat para investor ini udah ketakutan duluan, dia keluarkan dana. Nah, pertanyaannya sekarang adalah untuk si Bitcoin lah di sini ya. Ini saya quote dari Crypto Crew. Dengan time frame 1 minggu, sahabat Black Cuan, kita bisa melihat dari RSI dan stokastik RSI-nya di sini sudah terjadi semacam pertanda ya, akan terjadi crossing ke atas di sini. Yang menjadi concern-nya adalah di garis kuning ini, sahabat Black Cuan. Apabila dia menembus garis kuning ini, kita lihat ada crossing juga ini yang terjadi di tahun 2022. Memang stokastik RSI-nya naik ya, kemudian untuk si RSI-nya sendiri di sini tumbang teman-teman, keluar dari area ini nih, support di garis kuning ini. Dan kita bisa melihat rally yang gagal di sini terjadi. Oleh karena itu, kalau kita mau lihat Bitcoin ini selamat teman-teman, berdasarkan skenario dari Crypto Crew di sini, maka Bitcoin ini harus mantul di area kuning ini teman-teman untuk RSI-nya, dan stokastik RSI-nya juga konfirmasi cross ke atas di sini, dan Bitcoin tidak boleh turun di bawah 60.000 di sini teman-teman, atau area 69.000 lah. Dia tidak boleh turun ke sini, apalagi dia nutup ke sini untuk time frame 1 minggunya.
Jadi itu skenarionya di sini teman-teman untuk Bitcoin. Jadi ini adalah gambarannya di sini teman-teman ya. Bisa terjadi pemantulan di sini atau malah terjadi penurunan. Jadi kita dalam posisi menunggu dalam hal ini. Kemudian apabila kita melihat dari Bitcoin Rainbow Price Chart-nya di sini, untuk bull run kita kali ini di tahun 2024-2025, kita bahkan tidak menembus ataupun menyentuh ke area kuning di sini. Dan saya mengkut dari Bitcoin Magazine Pro, ini adalah area yang disebut sebagai buy territory untuk Bitcoin, sahabat Baekcuan. Apakah dia akan lower lagi ke sini? Bisa jadi. Apakah dia akan terjadi pemantulan? Boleh jadi. Cuman itu aja ekspektasinya kan. Naik, turun. Dua itu aja. Tapi untuk kita yang sudah kadung masuk di sini, apalagi sangkut di Bitcoin misalnya di sini ya. Buat saya pribadi, saya bertahan dulu. Saya bertahan dulu di sini sambil cicil-cicil nanti apabila dia turun lagi di situ kan. Oke, kemudian teman-teman kita masih lanjut ke berita tentang si Bitcoin dulu di sini. Yang menarik adalah Global Liquidity Index di sini, di mana terjadi bullish cross di Global Liquidity Index di sini teman-teman. Dan dia sudah naik duluan di sini untuk pergerakannya, sementara Bitcoin ini masih nuncep ya ke bawah di sini. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil ya di sini. Untuk yang satu hari di sini sahabat Baekcuan, kita lihat ya global money supply, M2 money supply ini sudah mendahului pergerakan si Bitcoin. Sementara untuk Bitcoinnya sendiri masih berada di bawah. Yang apabila kita perhatikan ya ke historisnya ke belakang-belakang sini, Bitcoin ini meniru pergerakan dari global M2 money supply. Sangat wajar apabila tidak sedikit orang mengekspektasikan bahwa Bitcoin nantinya dalam beberapa minggu ke depan, 2-3 minggu ke depan, itu terjadi kenaikan mengikuti pergerakan dari global M2 money supply. Dan apa yang kita bisa harapkan dari keadaan yang kacau sekarang ini adalah kita ekspektasikan skenarionya itu bisa terjadi, teman-teman. Dan apabila skenario ini memang tidak terjadi, money supply-nya lagi turun lagi, kemudian Bitcoin itu bisa jadi turun lebih rendah lagi, teman-teman. Bisa jadi ke 70K. Akan tetapi itulah saya katakan tadi, tinggal kita ekspektasi saja. Skenarionya bisa berjalan. Kemudian, berita ini mulai positif, teman-teman ya. Untuk keadaan pasar stablecoin di sini, ada minting yang dilakukan terus-menerus di sini per tanggal 13 Maret ya di sini dari Whale Alerts di sini untuk USDC teman-teman 180 juta itu diminting terus di sini, kemudian 8 menit yang lalu 179 juta, 180 juta itu diminting. Pertanyaannya adalah apakah paus ini sudah siap untuk ngepam pasar ini? Saya ingin tahu pendapat sahabat Baekcuan, seperti apa kalian memahami berita ini? Boleh jadi ada perspektif yang justru kebalikan dari ini. Apakah ini persiapan atau seperti apa? Coba kalian tulis di kolom komentar, teman-teman. Saya ingin tahu pendapat kalian. Kemudian, sahabat Baekcuan, kita ke Ethereum dulu nih. Ethereum yang dikasih lihat ya, untuk Ethereum per BTC-nya itu, waduh, jelek sekali, turun kayak gini. Nah, ini update terbarunya dia. Ada SEC yang mengaknowledge mengenai filing untuk Fidelity dan Franklin Templeton yang mengajukan untuk diadakan spot Ethereum ETF with staking. Ini udah beberapa bulan lalu kita bicarakan. Ini akan menjadi semacam pembeda mengenai ETF-nya Bitcoin dan si Ethereum, teman-teman. Itulah kenapa juga saya lihat ya alasannya kenapa WLFI atau World Liberty Finance-nya Donald Trump itu terus saja memborong Ethereum, teman-teman. Karena kalau dia simpan Ethereum, dia stake Ethereum di ETF, dia dapat reward dari staking tersebut. Dan memang harus kita akui, dalam short terms, ini jelek sekali harganya. Jelek sekali, tetapi para investor besar itu tidak melihat dengan time frame kecil. Dia melihatnya itu time frame yang panjang. Seperti itu, sahabat Baekcuan. Dan kali ini diekspektasikan mantul, teman-teman. Karena apabila kalian lihat dari data Kyungju di sini, di short-nya Ethereum ini luar biasa gila, teman-teman. Dan pertanyaan saya simple sih. Sampai berapa lama mereka mau nge-short terus ke Ethereum? Itu aja sih pertanyaannya. Sementara para institusi big money malah memborong Ethereum, teman-teman.
Itu aja. Jadi ini level bertahan aja sih kita bicara mengenai si Ethereum ini ya. Karena buat saya sendiri, saya masih dengan tesis saya bahwa ketika Ethereum ini mendapatkan momentumnya nanti, ketemu bottomnya dia nanti teman-teman, itu akan membawa pergerakan dari ekosistemnya dia dulu ya. Itu akan terjadi kenaikan. Itu ekspektasi saya untuk Ethereum di sini. Bolehlah sahabat Black Cuan sebut saya hopium segala macam. Kalian boleh dislike ke video kali ini, tidak apa-apa teman-teman. Karena saya tidak yakin ya, WLFI, World Liberty Finance itu cukup bodoh untuk membeli Ethereum sebanyak itu kalau dia tidak punya gambaran besarnya teman-teman. Kemudian untuk XRP, untuk Ripple ya di sini, secara harga XRP per USDT itu masih terjadi pemantulan yang manis sekali ya dalam 3 hari belakangan ini. Ketika saya record video kali ini dia berada di area 2,3 dolar di sini, dan kalau kita lihat di crypto market cap di sini 2,3 teman-teman, benar dia 2,3 dolar. Informasi yang menarik dari dia ini adalah karena ETF-nya dia sudah diajukan, dan di sini ada Franklin Templeton, ada institusi lainnya juga yang sudah mengajukan untuk diadakannya XRP Spot ETF tersebut, teman-teman. Dan berita yang tidak kalah menarik dari XRP adalah, guys, ini adalah koin yang stabil, yang diejek semenjak 2022, ketika pertama kali kita bikin channel Black Cuan ini. Udahlah bang, nggak usah lah sama XRP, itu koin mati. Teman-teman, pada saat itu harga XRP itu 0,3 dolar, 0,4 dolar. Nggak ada yang ekspektasi akan naik sampai 2 dolar seperti itu. Saya aja ekspektasinya 1 dolar udah cuannya luber sekali. Dan ternyata teman-teman kita dikasih bonus. Dan kali ini beritanya adalah blockchain Ripple ini menjadi blockchain pertama yang di-approve di Dubai sebagai crypto payment, dan ini dilakukan oleh DFSA, Dubai Financial Services Authority. Di sana memberikan regulasi untuk crypto payment di Dubai ini menggunakan Ripple blockchain, guys, dan ini adalah yang pertama. This makes Ripple the first blockchain powered payment provider to receive a DFSA license, teman-teman. Itulah saya katakan, ketika kacau semua yang lain-lain ini, malah si Ripple ini punya cerita yang lain dalam hal ini, teman-teman. Oleh karena itu, buat saya di sini saya masih optimis ya mengenai kripto di sini. Kalaupun dia akan turun-turun lagi, ya dari dana-dana yang sudah kita ambil profit-profitnya ketika pembelian di beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, itu kita mulai cicil-cicil sedikit-sedikit seperti itu, teman-teman. Jangan all in, jangan all in. Dan saya ingatkan lagi, not financial advice ya, bukan anjuran keuangan. Teman-teman di sini anggap saja ini semacam opini dan referensi buat kalian. Sampai jumpa lagi teman-teman di update kita yang berikutnya. In the meantime guys, let's be strong, let's hold. Kita tahu ke depan ini akan bumpy roads, naik turunnya mungkin akan gila-gilaan, tapi let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan, peace my friend.